kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal dia. Ingat pesan apa? Ada orang melakukan ibadahnya, dia nggak pernah ngarepin sorga, dia nggak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Abah deh, dari sepanjang perjalanan ini ada juga momen di mana nih Abah nih mendapatkan cobaan. Contohnya sebuah cobaan sakit. Bisa jelasin nggak? Abah sih nggak ngerti penyakit apaan kan. Cuma ketika indikatornya disebutkan, diproses secara medikal, scan segala macam, periksa macam-macam. Kesimpulannya, Pak Haji, mohon maaf Bapak kena kanker ganas stadium 4C. Saya nggak ngerti. Stadium 4C itu diceritain sama dokter. Jadi Pak Haji stadium 4C. Apa yang Abah katakan? Ya Allah, terima kasih kau sudah berikan mata kuliah hari ini padaku. Abah yang harus hadapi dan selesaikan. Abah pelajari dari psikologi agama dan psikologi kesehatan, 75-80% kesembuhan itu ada di mindset. Apalagi kanker. Jadi ketika kanker ganas divonis sama kanker ganas, mindset mulai dimainkan. Terima kasih kau berikan mata kuliah dan aku akan selesaikan, aku akan puas. Itu Abah waktu itu Kalau orang yang nggak biasa terpuruk kan begitu. Kanker karena stadium 4C. Pak Haji mesti kemoterapi sebanyak 11-12 kali, 2 minggu sekali kemoterapi. Mohon maaf ya Pak Haji nanti besok kering, kurus, kering, hitam dan rambutnya rontok, botak. Demi Allah, nggak ada satu rambut pun setelah kemoterapi yang rontok masih. Berapa kali kemo? Masih gua 11 kali. 11 kali? Iya. Berapa lama? Berapa tahun? Hampir 6 bulan. 6 bulan? Kan 2 minggu sekali kan. Kanker apa sih? Kanker usus besar. Ada kebiasaan apa tuh? Biasa usus besar tuh? Pak Haji, jangan sementara dipantang dulu 4P. Apa tuh? Penyedap buatan, pemanis buatan, pewarna buatan, ada P, satu lagi tuh pren, jangan dimakan tuh. Makan temen. Kita dengerin guys. Kita dengerin serius guys. Makan pren guys. Pren Kalau yang 3 emang keruan. Ada di minimarket nih 3-3-nya kan. Sama satu lagi, makanan yang dibakar nggak boleh. Abang nanya, dokter, daging kambing boleh? Boleh Pak Haji, daging sapi boleh, cuman jangan dibakar. Sebab bekas bakaran arang itu pemicu sel kanker hidup lagi. Karsinogen. Nah, jadi di sop atau ditumis lah, jangan dibakar gitu. Nah, waktu pertama kali didiagnosa itu rasanya apa sih, Mas? Rasanya? Sakit di perut gitu? Oh iya, kan nggak bisa BAB selama hampir 1 bulan lebih. 1 bulan nggak BAB? Jadi nggak berani makan apa-apa, Abah. Keluarnya gimana, Mbak? 1 bulan nggak BAB? Terpaksa kan di operasi besar nih, di belek sini. Ngeluarin BAB? Iya, diolah, diproses oleh tim dokter ahli, dan BAB-nya sementara tidak di anus, tapi di kantong stoma. Astaga. Di sebelah kiri sini nih. Berarti kita bisa BAB itu nikmat ya? Luar biasa. Bisa BAB, bisa buang gas. Iya. Sekarang udah Cuma mindset kita kan mesti dimainin. Itu proses berapa bulan tuh? Hampir setengah tahun. Setengah tahun ngurusin itu aja? Tapi abang, itulah pentingnya tuh. Abang belajar psikologi kan. Waktu di kemoterapi itu nggak boleh terpuruk, mental kita nggak boleh ngelamun. Jadi selama kemoterapi, waktunya ngajar di ruangan kemoterapi. Lewat online, ngajar di kampus. Tetap. Masih ngajar. Kadang-kadang memang penyakit itu distimulasi sama pikiran, mindset. Kalau masih aktif kebanyakan masih. Apa paradigma yang Abah bangun? Di Qurannya kan
ada pernyataan Allah tuh, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu tentang duniamu, atur, aku sudah berikan semuanya padamu, akal, budi, daya, cipta rasa, seluruh kecerdasan sudah aku berikan. Jadi paradigma yang Abah ambil ada, oh iya aku yang selesaikan. Jadi secara psikologi ketika mental kita lebih kuat, penyakit apapun nggak betah di badan kita. Iya. Gitu. Kadang-kadang orang lagi ada geges ngomong, kayaknya gue mau sakit, malah sakit. Karena dia ngomong mau sakit. Ada urusan bodo amat gitu. Wah, Gitu. ini nih agak kedrop, naikin lagi gitu misalnya kan. Sehat. Itu kan kadang-kadang orang. Nah, waktu Abah lagi diuji, itu umur berapa? Kemarin Usia? lupa usia berapa sih? Astagfirullahaladzim. Ini berarti nih. Ini ketemu nih. Cobaannya apa terberat? Nginget. Ayo. Itu. Usia apa masih kecil, masih anak-anak. Belum lama, 2 tahun 3 tahun. Iya baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Oh. Itu belum. Alhamdulillah ya. Sekarang kamu udah full recovery. Udah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sekarang kan orang ngeliat Abah nih di sosmed, Abah nih tampil beda nih sekarang nih. Tampilnya udah punya seragam sendiri. Gitu. Kadang-kadang tuh kemudian juga konten yang di-share juga penuh nasihat. Gitu, Abah. Itu sejak kapan tuh, Pak? Sejak sembuh atau? Nah, aslinya Abah tuh yang ini aslinya. Jadi Abah Komar bukan rebranding, tetapi unbranding. Dia kembali kepada kitahnya yang aslinya dulu kayak gini. Ya kalau lagi Cuman kemarin ada proses Abah menyesuaikan diri sehingga Abah sempat diselimuti oleh hedonisme. Dibutakan oleh hedonisme, oleh materialisme. Dulu dengan mobil dari mulai Honda Civic Genio, Mercedes-Benz, BMW segala macam. Yang dulu pelawak yang punya Mercedes-Benz cuma 3 orang dulu zaman itu. 1 Bapak Haji Edi Sud almarhum, 2 Bapak Haji Binyamin S almarhum, 3 Bapak Haji Komar. Sekarang seperti ini aslinya sih yang ini. Wah, awalnya memang begini, originalnya. Jadi kembali pada setelan awal. Tapi Pak, rasanya apa sih? Kembali kepada bentuk Abah yang balik lagi gitu. Ada rasa apa ya Pak? Rasa kenikmatan apa yang? Iya dong, nikmat kan ada pakai ngaji rasa kan, merasakan, dan rasa itu kan dari Allah. Jadi bukan semakin, kita tetap akrab, cuman dengan proses yang begitu panjang, dan sekarang Abah dalam proses unbranding kembali kepada kita, itu sebuah kebahagiaan gitu. Apa rasa yang belum pernah dirasain sebelum di zaman waktu belum bisa begini, sekarang kan ngerasa lebih nyaman, bebannya nggak terlalu berat gitu. Dulu zamannya mungkin agak berat atau gimana? Dulu masuk JCC Jakarta Convention Center, Balai Sidang Senayan, mesti pakai jas, pakai sepatu, dia nggak pakai dasi. Hari ini Abah sempat diundang sebuah rapat kerja nasional di JCC. Abang nggak pakai sendal. Ya pakai sendal? Enggak. Pakai sepatu? Enggak. Nyeker aja, terus ikat kepala, koko dan celana gombrang. Nggak ada yang negur Pak. Di situ ada enggak. Ada sejumlah pejabat tinggi negara dan menteri kabinet. Dia cuma lihat gini aja. Lihat kaki Abang nggak pakai apa-apa. Beliau-beliau dan masyarakat Indonesia hari ini sudah terima dengan sosok Abah Komar yang sekarang ini. Iya kan, karena Abah ini kan public figure, ya kan. Orang juga menyaksikan proses Abah nih. Udah tahu Abah secara maksudnya gini, nggak usah punya brand story, orang nggak tahu brand story Abah deh kan. Mau Abah nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa. Cuma kalau anak muda ya zaman sekarang niru Abah, kagak bakalan bisa Abah. Yang masakan, lu sampai, lu mau masuk nggak pakai sendal, bengkil. Ini ada nih 10.000 nih, nggak bisa Abah. Satpam JCC cuma bilang,
punten maaf kok nggak pakai sendal, nanti takut ini nggak boleh masuk. Ya nggak apa-apa, nanti Abah pulang aja kalau nggak boleh masuk. Malah begitu masuk ke ruangan, biarin deh Abah duduk di belakang. Maaf, Abah di depan sama jajaran menteri. Loh kenapa? Nggak, Abah kan mantan DPR RI katanya. Kayak gini aja nggak pakai. Abah baru pulang dari umroh kemarin, alhamdulillah. Selama 2 minggu banyak orang-orang sono dilihat Abah, ini orang gila Pak, nggak pakai sendal Pak selama panasnya minta ampun, tapi alhamdulillah nggak berasa apa-apa. Kalau di sana bukannya memang kalau nggak pakai sendal itu di sekitaran haram juga memang nggak apa-apa kali Pak. Kalau jalan-jalan itu apa? Jalan di tiap hari nggak Pak. Jalan-jalan di situ di sekitar Mekah. Iya. Oh, nggak pakai sendal Pak? Enggak. Masuk masjid paling wudu kan, wudu cuci kaki masuk gitu. Abah dilihatnya kan punya hari ini ada USP baru, unique selling point, iya kan, gitu sehingga ada sesuatu yang lain dan sosok Abah sudah sangat diterima yang sosok yang sekarang ketimbang Haji Komar yang kemarin, karena ada semacam added value lah di situ. Ya, added value itu kemudian ada survei juga. Bukan. Sebenarnya apa main sosmed? Ini kan sosmed ini eranya anak-anak muda nih, milenial sekarang. Untuk menjalankan sosmed siapa yang support? Anak kandung Abah semuanya yang mainin. Oh, pantes. Apa mah tinggal bawa aja kan? Wah, gini baru bapak gitu kan? Oh. Ada Subagja Salim, sarjana komunikasi Unisba Bandung dia, Bang. Oh, Masya Allah. Dia yang mendesain tentang proses mengelola media sosial. Ada Raharja Andi Wijaya, dia mahasiswa perfilman di UMN. Kemudian ada Dimas Sufi Abiasa, sarjana seni, sound designer dari UPH. Gitu. Ada Arya Baupringga, dia sarjana ekonomi Universitas Indonesia. Oh, jadi memang terbentuk sebuah anak sendiri. Oh, itu anak semua? Iya, ada ponakan, Cahya itu ponakan. Abah anaknya berapa sih? Ada 5. 5. 5-5-nya ikut sini? Iya, enggak. Yang ini ada Subagja Salim sama Cahya itu ponakan. Subagja Salim ini sarjana komunikasi Universitas Islam Bandung dia. Otak ini itu. Oh iya. Tapi abang nggak bawa? Abang nggak bawa otak. Cuma bawa mukanya, bawa banget siap. Tapi gimana Pak cara komunikasi dengan generasi sekarang menurut apa? Hadis juga bilang gitu ya, Ibarat dia komunikasi dengan segala fungsi. Benar. Bahwa untuk mengkomunikasikan ke suatu kaum harus berbicara dengan bahasa kaumnya. Iya. Itu kan. Nah sekarang bahasa kaumnya lewat sosmed. Gitu kan. Dengan apa namanya? Yang dimakan di konten-konten sosmed kebanyakan kan. Yang diumpannya anak-anak tuh cuma di dalam sini. Kalau yang dilihat maksiat atau jelek ya jadi jelek. Kalau yang manfaat jadi malah jadi manfaat gitu. Orang bilang berapa ustadz bilang ini setan gepeng katanya. Orang main game bisa lupa sholat. Apa namanya bisa nganur sama orang tua lagi main online gitu kan. Tapi ada konten dakwah jadi manfaat tergantung bawahnya. Kalau misi Abah dari sosmednya apa nih Pak? Sebagai bagian dari anak Nusantara punya tupoksi untuk membangun kemaslahatan kebaikan secara komprehensif. Tugas Abah kalau disuruh bicara di sana, bicara di sini, idholus surur, menggembirakan. Jadi pesan-pesan yang menggembirakan dan membangun motivasi sehingga menjadi anak-anak bangsa Nusantara yang memiliki mental entrepreneur yang tangguh. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting kau tidak menyerah. Kalau kita menyerah selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal dia. Ingat pesan apa?
Kita harus membangun banyak mimpi-mimpi kita ke depan. Karena orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kesian banget tuh anak mimpi aja kagak punya. Iya. Gitu. Nah, Tapi kebanyakan anak muda sekarang adalah hidup untuk mewujudkan mimpi ya. Waduh. gitu. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah anak-anak Nusantara yang berpikir gila sih, kalau boleh dibilang gila, out of the box. Iya. Dia mikir yang orang lain kagak mikir. Inovatif. Inovatif. Benar. Berarti kesimpulannya bahwa untuk sampai di posisi itu harus yang mempunyai pola mindset di luar dari yang biasa. Out Iya kan? of the box. Itu sekarang. Jadi polanya di luar dari yang merasa dipikirin kan? Nah, Nggak terpikir sama yang lain. itu. Oh ya. Ketika ini menjadi barang yang was-was, Abah selalu sekarang Abah bikin habituasi, habitat. Abah ajak sama Bu Haji, mah coba kita sepakat jam 6 sampai jam 9 sama-sama nggak pegang HP. Cuma 3 jam aja setiap hari. Apa yang kita lakukan? Ngobrol. Yang kecil bisa mewarnai, bisa menggambar, bisa dongeng. 3 jam aja. Karena kalau dibiarkan, Semuanya lupa nggak ada bang. ya gitu. Itu bagian dari strategi kita sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk baligo aniwalo ayah. Ya. Praktek mengatasi keadaan itu. Nggak mesti ngobrol dan ngomong doang. Insya Allah ini ternyata banyak banget ya kisah inspiratif yang bisa kita dapatkan dari Abah nih. Nah Mbah, kira-kira kalau menurut Abah nih, momen apa yang Abah merasa Allah lagi dekat banget sama Abah? Di momen mana? Keajaiban apa mungkin yang satunya terjadi, kasus apa yang ini Allah banget yang bergerak? Di mana tuh Pak? Abah kan tadi udah ngomong tadi. Masa-masa ketika Abah dibutakan oleh hedonisme, itu masa-masa kalau boleh dibilang terendah. Berarti itu jawaban pertanyaan saya di awal tuh. Part di mana yang paling jauh sama Allah? Berarti ketika Hedonisme. Oke. Dibutakan oleh hedonisme. Kembalinya gimana Pak? Momen terus bisa kembalinya tuh pas? Ada proses kan di sekarang. Dan hari ini Abah kembali kepada hitohnya. Gitu. Ada masa-masa. Ada momen tertentu nggak? Trigger apa gitu yang bikin Abah? Oh iya, saya jauh nih sama Allah. Duduk di parlemen tertinggi di Indonesia, DPR RI. Kemudian setelah itu turun. Itu kan buat Abah adalah school of life. Kalau orang yang kagak kuat, biasanya dia mengalami psikosomatis. Dari atas, anjlok dia turun, mengalami psikosomatis, tidak terima keadaan. Dan Abah membangun paradigma yang gitu-gitu tuh. Bagian dari school of life, sekolah kehidupan yang Abah harus lalui. Benar. Sebab tidak semua orang bisa masuk DPR RI, kemudian jatuh, pensiun, gitu kan. Nggak bisa terima pensiunnya kadang. Iya, nggak bisa terima jatuh. Dan buat Abah ini adalah bagian dari proses school of life, sekolah kehidupan yang harus Abah lalui. Dan itu kan nggak semua, banyak orang bisa melalui school of life yang baik gitu. Buat Abah adalah school of life, sekolah kehidupan. Hari ini ketemu, bagian dari proses kehidupan Abah. Dan Allah. sebuah kehormatan dan kebanggaan Abah bisa fair gitu ya. Iya, bisa memuntahkan gitu. Jadi Masya Allah aja Bang, ibaratnya kayak banyak orang mungkin itu adalah yang Abah cerita sebelumnya. Orientasinya adalah mungkin psychological ya. Ketika posisi adalah sebuah target utama. Karena posisi itu pasti akan turun gitu kan. Iya. Dan kalau targetnya utamanya psychological adalah sebagai posisi, maka itu sebuah bencana. Dan kalau misalnya Abah tadi bilang targetnya memang buat bikin Allah tersenyum, mau di mana juga Orientasi ya, istiqomah pada orientasi itu.
Karena motivasi ibadah kata Ibnu Sina kan ada 3 jenis. Apapun hari ini abang ngobrol ini kan bagian dari proses ibadah kita pada Allah supaya Allah tersenyum ngelihat apa yang kita lakukan, karena ini bagian dari dakwah kita. Ibadah kata Ibnu Sina ada 3 jenis orang melakukan ibadah. 1, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang yang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Transaksional. Orang yang kayak gini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, ria, ujub, takabur, pengen dipuji orang ibadahnya. 1 tuh. Yang kedua kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang yang seperti ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual, yang penting gugur kewajiban. Ya sholat yang penting udah sholat. Nah, fungsinya ketemu Allah bukan yang penting udah absen. gue udah sholat yang penting gugur kewajiban. Ya, jadi kalau kuliah bukan pengen jadi pinter, tapi pengen dapat absen. Gue udah bayar zakat yang penting lunas utang gue. Gue udah pergi haji yang penting lunas, sudah urusan rukun Islam yang kelima di kampung udah dipanggil haji, udah pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Indonesia, Mekah Indonesia tiap tahun, walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Yang kedua, yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadahnya, dia nggak pernah ngarepin surga. Dia nggak pernah takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mudah-mudahan dari doa Allah ngobrolin ini ya. Jadi ada doanya seorang waliullah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Paling top doanya. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku, kalau saja sedekahku ini semata-mata berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah. Aku cinta padamu. Cinta. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini kalau bagian cinta kita pada Allah. Ini kan proses. Masih nggak? Ini. Insya Allah. Jadi waduh nggak ini ya, kita nggak nyangka ternyata obrolan kita ini Masya Allah. Kalau kita bilang ya, apa yang dilakukan Abah ini ya proses untuk meraih cintanya Allah. Dan sebenarnya nama yang Rahman yang Rahim yang utama kan. Masya Allah. Jadi ibaratnya teman-teman, semua orang bisa jadi content creator. Kalau kita cuma mau nyari subscriber, mau nyari monetize, tentunya gampang, kita tinggal cari yang viral aja kan gitu kan. Bisa ngeprek aja gitu tanpa manfaat. Tapi di sini Abah memilih untuk ketika memberikan konten adalah insya Allah salah satu di antara konten ini, kalau bisa semuanya juga, adalah wasilah dapat cinta aja. Masya Allah. Jadi sujudnya dengan hubbullah, iktikafnya dengan hubbul ilahi, dengan kecintaannya, pelawaknya dengan cinta, podcastnya karena cinta. Masya Allah. Sekarang nih Pak, walaupun ujung dari target achievement untuk konten Abah adalah mungkin ya mengedukasi ya kan, dan juga Abah juga kepengen ini dapat ridha Allah. Amin. Nggak semata-mata kemudian kita main konten begitu aja, tetap harus ada ilmunya kan Mas ya. Ada ilmunya, ada siasahnya ketika tampil di dalam konten itu adalah menjadi konten-konten yang layak dan juga masuk standarnya anak-anak muda untuk dilihat. Nah, bisa diajak nggak anak dari Abah yang selama ini di balik layar sebagai mastermind behind the scene, siapa namanya? Subagja Salim. Wah, berarti nggak sarjana komunikasi. Nih, Waalaikumsalam. Subagja Salim. Sekarang umur berapa? Tidak. Wah, di zaman itu Abahnya dulu pelawak. Zaman itu pelawak ya Abah. Nah, ingat Abah gimana nih?
punya abah seperti ini gitu. Ngomongnya kenceng. Tentu ini ya salah satu privilege, bisa kenal, bisa dekat, bisa punya sosok ayah yang seperti abah kemarin ini. Kan mungkin gak semua anak-anak bisa merasakan hal yang sama, yang mendapatkan kayak bahasanya mungkin berkah yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dapat sosok ayah yang cukup membanggakan. Kalau ada satu kata atau ya sekalimat lah yang nggak pernah diungkapin ke abah, mau ngomong apa sama abah? Iya. Apa ya, mungkin terima kasih karena mau mendengar anak-anaknya sih. Karena menurut saya itu yang mungkin abah punya tapi belum tentu orang punya. lain punya. Mau mendengar anaknya, buka pikirannya terhadap apa pendapat-pendapat atau saran anaknya. Karena kan biasanya beda jarak umur, apalagi bukan cuma 10-20 tahun ya, berarti kan 40 tahun lebih gitu. Punya mindset yang berbeda bagaimana dunia bekerja. Karena nggak bisa diterima dengan gampang begitu aja. Kebanyakan orang yang udah senior kadang-kadang nggak terima masukan gitu ya, tapi justru abah ini mau terima masukan gitu karena menyadari bahwa pola yang ada tuh nggak selalu sama. Sekarang udah berbeda dan abah bisa berjalan dan akhirnya sosial medianya juga diperhatikan juga oleh orang banyak gitu. Walaupun casing suhu gitu ya, tapi anak-anak milenial nggak lihat juga. Berarti yang pegang sosmed abah apa Subagja? Sebenarnya kadang-kadang suka baca-baca komennya Adminnya, tapi adminnya itu temannya kebanyakan dipegang sama anak-anaknya. anak-anaknya. Berapa anak yang megang? Ada 3, tapi sisanya ada teman-teman juga. Oh, ada juga positif juga buat teman-teman sekaligus mempraktekkan apa yang Karena memang pada awalnya saya lebih ke mempraktekkan ilmu-ilmunya yang saya pelajari sih ke Abah. Lewat Abah bukan ke Abah. Iya. Nah, kalau ide konten dari mana biasanya? Ide konten biasanya sih dari teman-teman. Semuanya sih karena bukan mereka punya andilnya masing-masing, budayanya masing-masing. Abah TikToknya apa? Abah.komar. Jadi kalau mau follow, subscribe di semua sosial medianya Abah.komar. Semuanya abah.komar. Iya benar. Nah, untuk pembagian waktu sendiri gimana tuh bikin konten? Biasanya kita ada scheduling sih. Ada Abah juga pakai suka ceramah sama dia banyak teman-temannya Abah yang suka misal misalnya pergaulan kenal telepon apa segala macam. Jadi kita biasanya semaksimal mungkin kalau Abah lagi ada acara kemana, kita suka cari di sana tuh ada tempat apa yang menarik. Misalnya bisa syuting apa di sana, lihat sekalian jalan bikin konten. Abah rewel nggak sih di direct? Cek kalau gitu jawabannya. Gue jawabannya ketawa itu ya, paham. Kadang capek, kadang apa gitu ya. Rewel nggak? Udah gitu aja lah, paham lah. Biasanya kalau paling suka konten apa? Yang beliau juga suka? Pesan Abah sih, ingat. Pesan Abah. Sebenarnya kalau kuliner kadang suka nggak cocok aja gitu. Misalkan namanya makanan kan selera, tapi semuanya enak alhamdulillah. Cuma kadang suka tempatnya jauh atau apa, atau misalnya lagi capek, atau misalnya lagi kenyang. Biasanya suka ada lagi syuting lagi kenyang, jadi kita diem dulu atau kemana dulu. Kan nggak susah tuh mismatch. Tapi kalau yang misalnya Abahnya pasti semangat banget, itu ingat pesan Abah. Ingat pesan Abah. Oke, sebagai penutup kita mau dengar versi di sini untuk tagline ingat pesan Abah. Gitu. Pesan Abah kira-kira apa yang akan di-share nih, Pak? Ya. Anak dengar, saya dengar, yang kau dengar. Cucu-cucu Abah, ingat pesan Abah. Kesuksesan kita tidak diukur seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi seberapa banyak orang yang kita ringankan bebannya. Ingat pesan Abah. Itu dia. Teman-teman, jadi jangan ngukur dari jumlah angka ya, teman-teman. Itu Abah ceritakan gini. Jadi nggak usah ngeliat orang tuh dari followersnya banyak apa enggak, segala macam itu bagaimana manfaat buat orang lain. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih nih Bah, waktunya ke sini. Banyak pelajaran yang kita dapetin juga. Barakallah. Mas Subagja. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow semua platform sosmed dari Abah Komar, abah.komar. Abah.komar pakai Q ya. Abah.komar. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.